Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Napoli lebih bagus dari Real Madrid. Wakil Presiden UEFA, Zbigniew Boniek angkat topi atas pencapaian Napoli sejauh ini. Zbigniew Boniek bahkan menilai gaya bermain Il Partenope lebih baik dari Real Madrid dan layak diunggulkan sebagai favorit juara Liga Champions. Wakil Presiden UEFA, Zbigniew Boniek pun tak sungkan melontarkan pujian setinggi langit atas kiprah Victor Osimhen dan kawan-kawan sepanjang musim ini. Boniek bahkan merasa Napoli adalah kandidat kuat juara Liga Champions karena punya permainan yang lebih baik dari Real Madrid. Kenapa Napoli tidak boleh bermimpi menjadi juara Liga Champions? Menurut saya pribadi, mereka tampil lebih bagus ketimbang Real Madrid musim ini. Investor asal Qatar siap beli Manchester United. Manchester United ingin dijual oleh keluarga Glazer. Pengusaha asal Qatar dikabarkan tertarik membeli setan merah dengan tawaran selangit. Beberapa nama telah dikaitkan bakal membeli The Red Devils. Dan laporan terbaru menyebut, pengusaha asal Qatar masuk dalam daftar. Adapun investor yang dimaksud adalah merupakan bagian dari sekelompok pengusaha yang tergabung di Qatar Sports Investment, namun dalam hal ini bertindak secara individu. Dikutip dari Daily Mail, sang pengusaha sudah meminta tim legalnya untuk mempersiapkan tawaran resmi yang disebut-sebut bernilai 8 miliar pound sterling atau setara 146 triliun rupiah. Lompatan Victor Osimhen lawan Spezia lampaui rekor Ronaldo. Victor Osimhen terbang di laga Napoli melawan Spezia dalam laga lanjutan Serie A 2022-2023 akhir pekan kemarin. Aksi air Osimhen ini sekaligus mencatatkan sebuah rekor spesial. Live Score melansir data kalau bomber asal Nigeria tersebut melompat setinggi 2,58 meter. Catatan itu ditambahkan dengan tinggi badan Osimhen yang mencapai 1,85 meter. Alhasil, lompatan setinggi 2,58 meter Osimhen tersebut sukses mengalahkan lompatan Cristiano Ronaldo saat mencetak gol sundulan ke gawang Sampdoria pada laga lanjutan Liga Italia, 19 Desember 2019, yakni setinggi 2,56 meter. Sergio Busquets beri lampu hijau untuk bertahan di Barcelona. Sergio Busquets berpeluang untuk bertahan di Barcelona selama satu musim lagi. Kontrak sang pemain akan berakhir musim panas 2023 mendatang dan saat ini negosiasi tengah berlangsung. Dilansir dari Barca Blaugranes, saat ini Xavi bersama Joan Laporta dan Mateu Alemany sedang melakukan negosiasi dengan Busquets. Jajaran direksi raksasa Katalan itu mengakui bahwa Busquets sudah memberikan lampu hijau untuk menerima perpanjangan kontrak. Apabila Busquets memutuskan bertahan, artinya Busquets sepakat untuk menerima pengurangan gaji. Mengingat kondisi finansial yang masih melanda Blaugrana, manajemen klub harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Federico Valverde sebut Piala Dunia pengaruhi performanya. Federico Valverde membeberkan alasan menurunnya performa sang pemain di lapangan usai Piala Dunia 2022. Valverde mengakui bahwa gagalnya timnas Uruguay lolos dari babak grup menjadi alasannya. Saat ini, kembali memperkuat Real Madrid, Valverde mengakui bahwa hasil Piala Dunia lalu memengaruhi performanya. Piala Dunia memengaruhi saya. Saat kalian membawa mimpi semua orang dari negara kalian untuk berjuang semaksimal mungkin, dan kemudian kalian gagal melakukannya, jelas itu akan membuat kalian sedih. Semua yang sudah kami perjuangkan seolah tak berguna dan itu menyakitkan. Atletico Madrid tertarik amankan jasa N'Golo Kanté. Rival sekota Real Madrid, Atletico Madrid, dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa gelandang Chelsea yang sedang cedera yaitu N'Golo Kanté. Dilansir dari Mundo Deportivo, kans Kanté hengkang ke La Liga untuk bergabung dengan Atletico sendiri cukup besar. Terutama dengan perombakan dalam skuad Chelsea saat ini yang dikabarkan akan melepaskannya musim panas nanti. Atletico sendiri tertarik dengan Kanté karena mereka butuh gelandang top yang bisa bermain di lini tengah mereka. Diego Simeone, pelatih Atletico, dikabarkan sudah cukup lama tertarik dengan performa dan kemampuan Kanté. Hasil pertandingan tadi malam, Real Madrid melaju ke final Piala Dunia antar klub. Real Madrid akan bertemu Al Hilal di final Piala Dunia antar klub 2022. Ini setelah El Real susah payah mengalahkan wakil Mesir Al Ahly 4-1. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Madrid 1-0 lewat gol Vinicius di menit ke-43.
Madrid menggandakan skor di menit ke-47 melalui Federico Valverde. Ali Maloul memperkecil kedudukan melalui penalti di menit ke-65. Madrid menambah gol ketiga dari Rodrigo pada menit ke-91. Sergio Arribas memastikan kemenangan 4-1 Madrid lewat sepakan terukur di menit ke-98. Real Madrid akan bertemu Al Hilal di final yang sebelumnya menyingkirkan Flamengo dengan skor 3-1. Hasil pertandingan tadi malam, Manchester United dan Leeds United berbagi poin. Manchester United bermain imbang 2-2 dengan Leeds United. Setan Merah bisa selamat dari kekalahan usai tertinggal 2 gol lebih dulu. Leeds unggul ketika laga baru berjalan 1 menit dari Wilfried Gnonto. Leeds bisa menjauh usai Rafael Varane mencetak gol bunuh diri di menit ke-48. Marcus Rashford memecah kebuntuan tuan rumah di menit ke-62. MU kemudian membuat skor imbang 2-2 usai Jadon Sancho mencetak gol di menit ke-70. Tambahan satu angka membuat MU kini mengumpulkan 43 poin di urutan ketiga. Mereka tertinggal 2 poin dari Manchester City di posisi kedua. Sementara, Leeds di urutan 16 dengan 19 poin. Hasil pertandingan tadi malam, Borussia Dortmund singkirkan Bochum. Borussia Dortmund melaju ke perempat final di DFB Pokal musim ini usai menumbangkan tuan rumah Bochum 2-1 di babak 16 besar. Dortmund membuka keunggulan di injury time babak pertama melalui Emre Can. Bochum berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-64 lewat penalti Kevin Stoger. Dortmund kembali unggul pada menit ke-71 lewat gol Marco Reus. Keunggulan Dortmund bertahan hingga usai. Undian perempat final di DFB Pokal akan digelar pada 19 Februari mendatang. Hasil pertandingan tadi malam, PSG disingkirkan Marseille. Pupus sudah ambisi Paris Saint-Germain untuk meraih treble di musim ini. Lionel Messi dan kawan-kawan baru saja tersingkir di babak 16 besar Coupe de France musim ini usai dibungkam rival abadi mereka, Marseille dengan skor 1-2. Marseille memimpin di menit ke-31 lewat penalti Alexis Sanchez. Sergio Ramos berhasil menyamakan skor di injury time babak pertama. Marseille kembali unggul pada menit ke-57 lewat gol Ruslan Malinovskyi. Siapa lawan Marseille selanjutnya baru akan diketahui lewat drawing setelah seluruh laga babak 16 besar tuntas. Namun laga perempat final sudah dijadwalkan akan digelar pada 28 Februari mendatang.